Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Ismail Adnan, aktivis Dewan Dakwah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tadi saya mendengar ayat yang menerangkan tentang warisan, yang laki 2 bagian, yang perempuan 1 bagian. Idzakari mislul hadzil unthayain. Saya ingat tahun 70-an dulu jadi polemik, tahun 70-an di saat Nawir Sazali dulu jadi Menteri Agama. Ternyata sekarang jadi kenyataan. Di dalam kompilasi hukum Islam saya baca dengan berbagai alasan, salah satunya adalah kesetaraan gender. Di dalam buku kompilasi Islam sekarang sudah sama laki dan perempuan. Iya. Ya, saya baca itu. Ya. Abdul Samad juga pernah membahas masalah itu. Ustadz Abdul Samad, boleh dikonfirmasi pada beliau. Yang saya tanyakan, karena sekarang ini bukan lagi hukum Islam yang berlaku. Ini kelihatan Islam liberal yang berlaku. Yang saya tanyakan, mana yang harus kita ikuti? Apakah Al-Quran atau fatwa terbaru ini yang pernah diusulkan oleh Nawir Sazali dulu? Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf, ini saya penasaran, ini kaitan dengan hanya sepertiga. Saya baca dalam sebuah kitab Haidus Sahabah, Abu Bakar di saat turun ayat tentang infak, beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu menginfakkan seluruh harta benda beliau, sehingga Rasulullah bertanya, ma tarakta li ahlika ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan anak istri Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, taraktu lahumullah wa rasulah. Bagaimana korelasinya? Terima kasih. Baik, yang pertama itu jangan dengarlah Pak yang begitu-begitu Pak. Jadi kalau ada narasi misalnya bahwa bagian dari keadilan atau kesetaraan gender itu adalah menghilangkan ketetapan Allah terkait dengan warisan, khususnya bagian laki-laki dan bagian perempuan, lidzakari mithlu hadzil unthayain, itu tidak usah diikuti. Kenapa? Karena ayat-ayat wasiat, ayat-ayat warisan itu, ayatul mawarith itu qat'iyat, ya, minal muhkamat. Artinya ayat yang tidak bisa ditakwilkan lagi. Apalagi yang terkait dengan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Laki-laki 2 bagian, ya, dari perempuan. Itu qat'iyah, muhkamah. Ini semua ijma ulama sepakat. Semua, ya, dari semua mazhab. Jadi kalau ada atas nama keadilan lalu hendak menyamakan itu termasuk qaulun malghi ghairu mu'tabar, bahkan qaulun batil, ya, suatu pendapat yang batil yang tidak perlu diindahkan. Sebenarnya tidak usah merubah-rubah warisan. Kan tadi saya sampaikan bahwa Islam kalau memang ada keadaan-keadaan khusus itu ada ruang yang namanya hibah itu pada saat masih hidup. Nah kalau masih hidup ya boleh-boleh saja. Misalnya bapak ngelihat, wah anak saya yang perempuan ini kesian, suaminya misalnya dia punya suami tapi suaminya itu pergi, atau suaminya itu menelantarkan dia, kemudian dia sama anak-anaknya, sedangkan yang laki itu banyak hartanya, sukses, berhasil, boleh saja. Nih, nak sini berdua, nih saya kasih sama-sama ya bagiannya, nih saya hibahkan si A sekian, si B sekian sama-sama, boleh. Jadi ada ruang, ya. Jangan atas nama narasi keadilan lalu hukum Allah diacak-acak, enggak. Sudah ada ruangnya. Kalau memang secara objektif ada situasi-situasi seperti itu, maka gunakan mekanisme hibah orang tua, dan itu boleh, tidak masalah. Ya. Itu satu. Kalau masalah di kompilasi hukum Islam, mungkin itu wacana saja, tapi yang setahu saya dalam kompilasi hukum Islam yang berlaku di pengadilan agama kita tetap, ya, lizzakari mislu hadzil unthayain itu tetap. Dan menurut saya tidak boleh, ya, dengan atas nama apapun kemudian ayat Allah yang jelas qat'iyah muhkamah itu kemudian dirubah. Karena di ayat tentang waris itu Allah sampaikan faridatan minallah.
Jadi selain dengan bahasa yang jelas tegas, di ujung juga faridotam minallah. Ini fardu, jangan dirubah. Ini sudah qot'i, jangan dimain-mainkan. Innallaha kana aliman hakima. Bagian akhir ini kata ulama, ini untuk menegur. Kadang-kadang manusia merasa lebih tahu dari Allah. Makanya ayat tentang warisan itu ditutup, innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi jangan sok bijaksana, jangan sok tahu tentang warisan. Jadi untuk warisan itu jelas. Kalau hibah sekali lagi tadi silahkan, ya, sesuai keadaan silahkan saja. Ya. Orang tua tahu keadaan anaknya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua tentang Sayyidina Abu Bakar, itu bukan wasiat. Jadi yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, dia menginfakkan semua hartanya, bukan mewasiatkan, tapi menginfakkan. Pada saat dia hidup, dia infakkan 100% hartanya waktu itu untuk Jaisyul Usrah. Pada saat perang Tabuk, perang yang sangat berat, Madinah paceklik, kebun-kebun korma kering semuanya, sumber air juga kering, nggak ada penghasilan, ekonomi negara lagi merosot. Maka Nabi memanggil, ayo siapa yang mau masuk surga sekarang waktunya. Abu Bakar langsung datang, semua harta saya Rasulullah, saya serahkan. Tidak berapa lama datang Sayyidina Umar, saya serahkan setengah harta saya. Kata Rasulullah, wah ketinggalan kamu Umar, tadi Abu Bakar udah datang dengan semua hartanya. Kata Umar, memang saya tidak pernah bisa melampaui Abu Bakar. Ini juga bagian dari istidlal para ulama, ya, ketika menjelaskan ijma' bahwa urut-urutan sahabat yang afdol itu dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya salah satunya dari kisah ini. Nah, kalau infak memang boleh-boleh saja. Mau berinfak dengan semua harta, ya boleh. Tapi punya kadar iman yang sama dengan Abu Bakar dulu. Ya. Kalau masih setengah-setengah lebih baik nggak usah. Nanti duduk di tengah perempatan jadi nanti. Ya. Tapi Sayyidina Abu Bakar 100%. Apa hasilnya? Nggak lama balik semua berlipat-lipat. Sehingga ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal, warisan beliau itu termasuk adalah warisan yang paling banyak setelah Sayyidina Abdurrahman ibnu Auf. Jadi memang pernah habis 100%. Tapi Allah datangkan lagi berkat imannya yang kuat dan usahanya, punya keahlian. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu kalau kata ahli sirah, dia punya iman yang kuat dan punya kecerdasan. Dia bisa menghitung potensi ekonomi yang di Madinah. Kalau saya infakkan sekarang, saya dapat sorga yang dari Rasul nih. Udah jelas, Nabi mengatakan siapa yang mau sorga nih sekarang. Sampai setelah berinfak itu, apa kata Rasul? Udah, Abu Bakar mau ngapain aja udah masuk sorga dia, kira-kira begitu. Jadi Abu Bakar mikir, dengan imannya, saya mau beli sorga nih sekarang. Uang saya habis, tapi saya punya keahlian berdagang. Saya tahu potensi Madinah. Sekarang paceklik, tapi besok akan kembali ekonomi. Saya sudah tahu simpul-simpul ekonomi. Saya sudah kenal pedagang-pedagang semua. Dengan as-siddiq, orang terpercaya, maka kalau dia minjam uang, dia dipercaya. Dia udah tahu, saya nggak punya uang hari ini, tapi saya bisa minjam dari teman, dan dia pasti percaya karena Abu Bakar jujur, gitu. Jadi kalau Anda punya keimanan yang seperti Abu Bakar, punya jaringan seperti Abu Bakar, punya kejujuran seperti Abu Bakar, silakan. Tapi kalau belum ya nggak usah lah, nanti repot sendiri. Ya. Jadi ini bukan berlaku untuk semua. Jadi kalau misalnya, ayo infakkan semua harta, pasti akan datang semua, keluarkan semua, ayo mana? Hati-hati. Ya. Tidak semuanya itu, tidak semua yang dilakukan oleh para sahabat bisa serta-merta kita tiru oleh kita. Nah, Sayyidina Abu Bakar setelah beliau menginfakkan 100% hartanya, Allah datangkan lipat ganda lebih banyak lagi. Dan ketika beliau wafat, beliau itu mewasiatkan ar-rubu' mimmalihi, 1/4 dari hartanya yang bisa menutupi semua kebutuhan anak yatim dan janda di Madinah waktu itu. Bagaimana banyaknya. Tapi ya itulah iman Abu Bakar
kejujurannya, dipercayanya. Nah, kalau masih suka celang-celang jangan. Ya. Kalau imannya masih naik turun jangan. Ya. Jadi itu kisah yang benar untuk memotivasi kita. Ya. Tapi ada ungkapan Rasul yang menurut saya bagus untuk kita semua supaya kita bisa hidup dengan baik. Apa itu? Rahimallahum ra'an arafa qadra nafsih. Allah merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya. Paham Bapak-bapak ya? Kita tahu kadar diri kita. Bajunya Abu Bakar itu belum tentu cocok buat kita. Ya, beli lalu. Ya, badan kita ini nggak sanggup. Ya, Allahu a'lam bishawab.